Maka subhanallah, nanti di dalam hadis disebutkan seorang yang beriman itu minta sesuatu yang sekecil-kecilnya pun kepada Allah Subhanahu wa taala saja itu. Hatta idzan qata'a sya'sa na'lihi liyas'alallah. Sampai ketika terputus itu tali sandal kita nih, putus nih. Kita mau ganti sandal, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang lupa kita hari ini. Gitu ya, lupa untuk mengaitkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala ayanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka bisyai'in illa qad kataballahu lak. Ketahuilah wahai anakku, jika umat itu mereka berkumpul bersatu padu untuk minta berkumpul bersatu padu ingin memberikanmu manfaat, ingin membantumu memberikan manfaat, lam yanfa'u, enggak bisa mereka bisa memberikan manfaat padamu. Seluruh umat ini kalau bersatu padu ingin mencelakaimu, ya, ingin membahayakanmu, nggak bisa, tidak akan bisa membahayakanmu. Rufa'atil aqlam wajafatis suhub. Ya, takdir sudah ditulis, wajafatis suhub, dan lembaran-lembaran telah kering. Ini anak dibiasakan minta kepada Allah, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak ini yang terakhir itu anak dimasukkan bagaimana keimanan kepada qada dan qadar, gitu ya. Berikutnya hadirin, ini mendidik anak itu sebetulnya sangat-sangat mudah ya. Pendidikan iman itu sangat mudah karena pada dasarnya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak ini terlahir sudah membawa keimanan gitu. Fa abawahuma yuhawidanihi aw yunasirani aw yumajisani. Sedangkan kedua orang tuanya itu yang kelak menjadikan anaknya menjadi penganut Yahudi, penganut Nasrani atau Majusi, itu tergantung pada orang tuanya itu. Sehingga kalau hari ini para pendidik barat mengatakan anak-anak kita itu seperti kertas yang putih, maka sesungguhnya kalau kita lihat hadis-hadis dan ayat, oh tidak, anak-anak kita bukan seperti kertas putih. Kalau kertas putih kan kosong, nol, zero, nggak ada apa-apa, nggak ada nilai apa-apa ya. Tapi di dalam Islam, anak-anak kita ini terlahir sudah membawa guratan-guratan iman. Guratan-guratan iman mereka. Sehingga mendidik anak itu sebetulnya kalau dikokohkan dengan iman sejak kecil, itu sangat sangat mudah karena keimanan sudah dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsi para pendidik, fungsi orang tua hanya iqadzul fitrah. Iqadz, membangunkan keimanan itu. Gitu ya. Karena keimanannya sudah dibekalkan. Itu, dan sekali lagi mendidik anak-anak kita, mengokohkan iman itu sangat-sangat mudah karena sudah dibekalkan keimanan itu. Dan nanti di dalam surat Al-A'raf juga Allah mengatakan, Auzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Rabb kalian mengambil perjanjian, misak, pada kalian ketika kita di alam ruh. Kemudian Allah mengatakan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian, Tuhan kalian? Maka seluruh manusia yang ada di dalam ruh itu mengatakan, bala syahidna antakulu yaumal qiyamati anna an hadza ghafilin. Betul ya Rabb, kami syahidna, kami menjadi saksi, engkau adalah Rabb kami. Itu hadirin, dan kita lihat nanti hasil didikan Rasulullah ketika Ibnu Abbas dididik dengan didikan iman sejak kecil itu. Maka kelak nanti lihat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu Umar itu kalau ada sesuatu yang mengganjal di dalam pemerintahannya, di dalam masyarakatnya, itu yang ditanya adalah anak-anak muda, itu adalah anak-anak muda yang ditanya. Bahkan Ibnu Abbas ini kelak menjadi penasehat khalifah. Terbayang ya, anak 18 tahun, ini masih muda, sangat muda, ini menjadi penasehat khalifah. Begitu. Dan kita lihat para pemuda dalam Islam itu, karena keimanan mereka sangat kokoh itu, maka kita lihat ini ulama mengatakan syababun muktahilun. Anak-anak remaja, tapi remaja-remaja yang tua jiwanya. Jadi fisiknya saja yang remaja, jiwa mereka adalah jiwa-jiwa orang-orang dewasa. Kita lihat Usamah bin Zaid, subhanallah, Usamah bin Zaid, lihat hasil didikan Rasulullah SAW.
Usamah bin Zaid usia 18 tahun sudah memimpin pasukan akan menyerang Romawi pada waktu itu. Ya kan? Usamah bin Zaid. Dan kita juga lihat nanti anak-anak muda usia belasan tahun mereka sudah berprestasi luar biasa. Gitu ya. Itu hadirin, dan kita lihat nanti ya dalam hadis yang panjang nanti Ibnu Umar mengatakan laqad ishna burhatan minad dahr. Kami ini hidup sangat lama setelah turun hadis Aisyah yang panjang itu. Kami nanti melihat kami yang belajar iman, kami yang belajar iman dulu sebelum belajar Quran, itu kami mengetahui mana halal, mana haram, sehingga kami bisa mengamalkannya. Sedangkan mereka yang belajar hanya Al-Quran saja tanpa ada muatan nilai iman, mereka membaca, menghafal dari Fatihah sampai akhirnya, tapi yansurunahu nasratan daqal. Mereka hanya membaca saja di lisannya, mereka menebarkannya ibarat seseorang yang sedang menebarkan debu-debu itu. Maka hadirin para pemirsa TV One, hafizakumullah, bahwasanya pendidikan anak ini menjadi pondasi. Jadi kalau hari ini kenapa anak-anak ini berat disuruh sholat, kenapa anak-anak ini berat diberikan amanah, kenapa anak-anak ini sangat mudah terwarnai oleh lingkungannya? Jawabannya adalah mari kita perbaiki lagi pendidikan iman anak-anak kita, karena sesungguhnya iman anak-anak kita ini sedang bermasalah. Sangat mudah kita memberikan program pendidikan ilmu-ilmu yang lain ataupun perintah-perintah yang lain ketika keimanan mereka sudah sangat kokoh. Ya, jadi nanti dalam konsepnya adalah pendidikan iman sebelum pendidikan Quran. Kenapa demikian? Karena keimanan itu seperti pondasi, sedangkan nanti syariat larangan, perintah larangan adalah bangunan, adalah beban yang dibangun di atas pondasi itu. Kalau pondasi kuat, ya maka seberat apapun beban tidak terasa. Ya, tapi ketika pondasinya bermasalah, pondasinya tidak kuat, seringan apapun perintah ataupun beban, dia tidak akan bisa memikulnya. Itu saja, mari kita kokohkan kembali. Jadi jika hari ini ada permasalahan di akhlak, di adab anak-anak kita, maka yang harus kita perbaiki adalah keimanan mereka. Kita kokohkan kembali keimanan mereka. Karena keimanan ini sebagai pondasi. Setelah iman, kokohkan Al-Quran. Al-Quran itu yang menopang, mengokohkan keimanan. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah hadirkan generasi yang beriman, yang kokoh di keluarga kita, anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.